Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Realino Donatuan India Putra, dengan NPM 23062649663, dan di sini saya dari kelompok 3 Praktikum Metalo. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pendahuluan yang saya dapat mengenai praktikum metalografi dan heat surface treatment. Baik, kita eh, prinsip metalografi terlebih dahulu. Jadi, metalografi itu merupakan ilmu yang mempelajari struktur mikro dari logam dan paduan. Nah, struktur mikro ini tuh bisa diamati dengan mikroskop optik setelah melalui proses preparasi sampel, seperti yang kita tahu, yang dimulai dari cutting, lanjutkan oleh mounting, pengamplasan, serta pemolesan. Dan di mana langkah terakhir dalam preparasi sampel itu adalah ETSA atau etching, yaitu pemberian larutan kimia untuk menonjolkan batas butir dan fasa dalam mikrostruktur. Dengan pengamatan ini kita bisa mengetahui sifat mekanik logam, seperti kekerasannya, keuletannya, serta kekuatan tariknya. Struktur mikro seperti ferrit, perlit, kemudian martensit atau austenit bisa menunjukkan bagaimana logam tersebut diproses sebelumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang saya dapat, yaitu macam-macam jenis uji indentasi. Jadi secara secara pengertian, uji indentasi itu tujuannya untuk mengetahui ketahanan material terhadap penetrasi atau deformasi plastik lokal. Dan terdapat 4 metode indentasi yang kita lakukan di praktikum kali ini, yaitu uji Brinell, uji Vickers, Rockwell, dan uji Knoop. Dan setiap metode ini menggunakan jenis penetrator dan beban yang berbeda, serta cocok digunakan untuk berbagai kondisi material. Digunakan untuk berbagai dari logam keras hingga lapisan tipis. Baik, kita masuk ke uji yang pertama, yaitu Brinell. Jadi penetratornya adalah bola baja atau tungsten yang berdiameter 10 mm dengan beban besar antara 500 hingga 3000 kgf. Dan metode ini cocok untuk logam lunak hingga sedang. Setelah beban diberikan, diameter jejak diukur dan dimasukkan ke dalam rumus Brinell untuk mendapatkan nilai kekerasannya. Dan rumusnya seperti yang terlampir di layar. Dan di sini didapatkan kalau semakin kecil jejaknya, maka semakin tinggi nilai kekerasannya. Kelebihannya ini cocok untuk bahan yang tidak terlalu keras. Namun kekurangannya adalah jejak yang besar bisa merusak spesimen. Ini ilustrasinya. Oke, kita lanjut ke uji kekerasan Vickers. Jadi Vickers ini penetratornya piramida segi 4 dari intan dengan sudut 136 derajat. Dan beban uji bisa bervariasi dari 1 hingga 100 kgf. Setelah indentasi terbentuk, diagonal bekas jejak diukur dan dihitung oleh HV-nya melalui rumus ini. Dan metode ini tuh sangat akurat dan dia bisa digunakan untuk berbagai jenis logam, bahkan sampai lapisan tipis. Namun kekurangannya itu dia memerlukan mikroskop khusus dan waktu pengujiannya lebih lama. Ini ilustrasinya. Lanjut uji selanjutnya itu Rockwell. Rockwell ini penetratornya bola baja atau kerucut intan dan dia tuh lebih praktis karena eh, hasilnya langsung terbaca di mesin. Dan pengujian ini menggunakan 2 tahap beban, yaitu minor 10 kgf dan beban mayor 60 sampai 150 kgf. Eh, Kemudian ketika udah didapatkan, metode ini tuh cocok untuk pengujian cepat dan digunakan luas di industri. Namun hasilnya itu kurang akurat dibanding Vickers bila dibutuhkan analisis mendalam. Ini ilustrasinya seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu uji Knoop. Uji Knoop itu penetratornya berbentuk belah ketupat dan memanjang. Jadi dia tuh digunakan untuk pengujian mikro, khususnya pada lapisan tipis dan coating.
Kelebihannya dia tuh mampu menguji area yang sangat kecil tapi tidak cocok untuk logam tebal atau uji skala industri. Nah, cara mengukur kerasannya seperti yang ditampilkan di layar, tinggal masukin rumus ini. Ini ilustrasinya, sekian. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang saya dapat di tema heat surface treatment, yaitu faktor yang memengaruhi hasil uji Jomini dan hardenability baja. Jadi secara pengertian dulu, uji Jomini itu digunakan untuk mengukur kemampuan baja membentuk martensit saat didinginkan, atau disebut juga hardenability. Dalam uji ini, spesimen baja itu dipanaskan sampai austenit dan didinginkan dari satu sisi dengan air. Kekerasan kemudian diukur pada beberapa titik dari ujung yang disemprot. Unsur paduan seperti CR, MO, MN, dan NI meningkatkan hardenability. Kemudian ukuran butir besar juga meningkatkan hardenability karena batas butir yang lebih sedikit. Pendinginan lambat tetap bisa membentuk martensit jika material memiliki hardenability yang tinggi. Nah, faktor yang mempengaruhi tadi komposisi kimianya, ukuran butir austenit, dan laju pendinginan. Jadi hardenability itu dipengaruhi oleh unsur paduan, ukuran butir, dan laju pendinginan. Dan uji Jomini itu berguna untuk menilai apakah baja cocok untuk komponen tebal atau hanya untuk permukaan. Ini referensi yang saya gunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tugas pendahuluan ini. Oke, mungkin sekian itu saja dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.